Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksudkan dengan zakat profesi? Apakah ada zakat padanya? Yang disebut dengan nama profesi itu adalah yang mereka maksudkan adalah gaji yang diterima oleh seorang pegawai, gaji yang diterima oleh seorang pekerja yang sifatnya bulanan. Sebab kebanyakan orang sekarang menerima gajinya itu apa? Bulanan. Bukan tiap 2 bulan dan bukan pula tiap 3 bulan. Tapi diterima apa? Bulanan. Iya. Ini yang dibahas. Walaupun ada juga yang menerima pekanan, ada yang menerima bahkan ada yang menerima tiap hari. Ya. Nah, ada yang menerima tiap hari. Tapi kita melihat kepada kebanyakan orang. Nah, jelas itu yang mereka maksudkan. Apakah pada gaji yang diterima ini ada zakat atau tidak? Nah, gaji ini harta apa jenisnya? Harta yang datang. Nah, di sini yang pertama seorang mencermati. Apa harta yang datang kepadanya? Dengan 3 jenis yang kita sebutkan. Kemudian yang kedua, dari seluruh harta yang kita terangkan, harta-harta yang kita terangkan itu berlaku kepadanya seluruhnya hukum zakat. Hukum syarat-syarat zakat. Syarat zakat ada berapa? Ada 5. Harus terpenuhi 5 syarat ini. Hurriyah, al-Islam, ini tentunya syarat yang untuk kaum muslimin sudah ada ya. Sekarang kita permasalahkan tentang masalah apa? Sampai nisabnya. Kemudian yang kedua, setelah berputar 1 tahun. Jelas? Iya. Setelah berputar 1 tahun. Iya. Kalau masalah kepemilikan sudah jadi miliknya, sudah tetap diberikan kan sebagai gajinya. Iya. Berarti 2 hal ini yang kita permasalahkan. Apakah dia sudah sampai nisab? Kadang seorang mempunyai gaji, dalam sebulan kadang didapatkan 10 juta sampai nisab. Iya, sampai nisab. Syarat yang kedua harus berputar setahun. Dia pegang harta ini selama apa? Selama setahun. Jadi kalau 10 juta pengeluarannya setiap bulannya juga 10 juta, maka yang seperti ini tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Jelas sampai sini. Kecuali kalau hartanya dia simpan. Iya. Berjalan selama setahun, dia simpan hartanya selama setahun. Maka ini sama dengan urudut tijarah, zakat perdagangan itu cara menghitungnya. Iya. Kalau dia simpan hartanya, maka dia hitung di akhir tahun. Memang ada sebagian harta yang belum sampai ke nisab, tetapi dia genapkan saja. Dia anggap genap ke nisabnya, kemudian dikeluarkan apa? Keluarkan zakatnya. Ini cara yang paling aman dan paling bagus. Iya, paling selamat. Jelas sampai sini. Adapun zakat profesi yang biasa kita kenal, baru terima gaji langsung dipotong 2,5%. Iya. Ini adalah hal yang tidak syariatnya. Yang bentuk yang seperti itu. Nah, apalagi cara pendalilannya adalah cara yang sangat lucu sekali. Antum tahu dari mana pendalilan pensyariatannya? Katanya, alasannya kalau pegawai-pegawai itu, yang mereka jumlah hartanya sangat banyak. Nah, tidak diambil hartanya, maka petani yang sangat miskin ini, kenapa mereka ditarik? Sedangkan mereka tidak. Padahal sama-sama panen. Kan begitu? Ini panen hasil bumi, sana panen hasil apa? Panen duit. Apa bedanya kata mereka? Kalau begitu, dia juga kena zakat. Dia juga kena zakat karena itu dipanen. Baik, sudah. Ayo, saya ikuti kamu. Kena zakat karena dipanen. Sekarang kalau dia dipanen, berarti zakat yang dikeluarkan berapa? Ini uang dialiri atau tidak? Diberi makan, diberi perusahaan. Harus kita tahu berapa yang keluar, 10% kali 5% atau 7,5%. Kan begitu kan? Kita sudah bahas di mana? Yang pembahasan zakat hasil bumi. Apakah zakat yang dikeluarkan 10% atau 5% atau 7,5%? Anehnya mereka mewajibkan mengeluarkan zakat profesi yang dikeluarkan 2,5%. 2,5% itu zakat apa? Zakat emas dan perak atau yang semisal dengannya. Maka di sini letakkan ambil pensyariatan dari zakat pertanian, nisabnya diambil dari zakat emas dan perak. Nah, dan ini semuanya adalah hal yang tidak benar dalam sisi pendalilan. Kalau ingin minta sedekah, bilang sedekah, jangan bilang zakat. Yang mengatasnamakan zakat, bilang sedekah. Itu lebih bagus. Diwajibkan kalian kena sedekah 2,5%. Harusnya kan demikian. Nah, dan jangan berpegang dengan fatwa sebagian orang-orang yang memang senang mencari kemudahan-kemudahan tengah manusia.
Ada sebagian orang yang senang seperti itu. Dia buka kemudahan supaya dia merasa terbuka untuk seluruh manusia. Ya. Dan tidak seperti itu agama ini. Apalagi seorang dai, tidak seperti itu keadaannya. Dia jangan terikut dengan apa yang diinginkan oleh manusia, tidak. Tapi dia terangkan kepada manusia ukuran syariat begini. Ya. Kemudian dianjurkan kepada manusia untuk mengikuti syariat itu dengan cara yang bagus. Jangan setiap kali ada orang yang membisikkannya, dia carikan pendalilan yang membenarkan bisikan tersebut. Ya. Nah, harusnya ini adalah hal yang tidak terjadi. Karena itulah dari para ulama kita di masa ini tidak ada yang memfatwakan adanya zakat profesi. Ya. Kecuali antum tahu sendiri siapa orangnya. Ya. Dan sangat banyak keanehan. Ya. Kecuali Yusuf Al-Qaradawi. Ya. Itu aja yang memberikan fatwa. Dan ini orang sudah dikenal memang dengan banyak keanehan. Nah, di masa-masa ada penyerangan Amerika ke Afghanistan dan lainnya, dia berikan fatwa, boleh orang Muslim ikut dalam pasukan itu menyerang ke Afghanistan. Ya. Bayangkan dia bolehkan seorang Muslim ikut bersama pasukan kafir untuk membunuh saudaranya. Ya. Ribut-ribut masalah Filistin, membela, akhir-akhirnya dia katakan, sebenarnya kita urusan Filistin ini bukan karena agama, karena tanah saja yang direbut. Ya. Terjadi pemilihan di Israel waktu itu, ya beberapa tahun yang lalu, ya, yang kemudian si Yahudi tersebut mendapatkan suara 99,99%. Ya, dia berkata, andai kata Allah mengadakan pemilu di dunia ini, tidak akan dapat suara seperti itu. Ya. Ini dari hal-hal yang aneh sepertinya, lebih besar daripada itu, wajar muncul dari apalagi dalam masalah zakat seperti ini. Nah, maka anggaplah aja sebagai suatu perkara yang biasa. Ya. Muncul dari keanehan-keanehan seperti itu, jangan ikut dengan orang-orang yang berpemahaman seperti ini. Kita ambil hal yang lurus yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.